Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu story dari investor yang katanya terlanjur all in di BBRI 550 juta rupiah. Tapi tiba-tiba posisi saat ini sedang membutuhkan dana. Jadi apakah investor ini harus cut loss di BBRI sekarang atau bagaimana? Nah, memang beliau ini sedang bingung gitu guys ya, memikirkan nasibnya investasinya yang sedang floating loss di saham BBRI. Nah, kita pun akan membahas guys ya, kira-kira kapan nih waktu terbaik untuk kita membeli saham BBRI ini. Mungkin teman-teman investor sudah ada yang mulai cicil beli, tapi mungkin ada juga yang masih wait and see. Nah, kita akan bahas ya guys ya secara lebih mendalam ya, baik dari sisi fundamental, baik dari sisi teknikal dan juga money flow-nya seperti itu ya. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir dan jangan lupa disclaimer on ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Kita akan lihat dulu ya story-nya. Ini dari Instagramnya ngerti saham ya. Ini ada postingan all in serok BBRI ya 550 juta. Gimana menurut kakak-kakak investor ya guys ya. Nah, ngerti saham ini dapat pertanyaan dari salah satu investor dan memposting kembali pertanyaan tersebut guys ya, meskipun memang namanya ini disamarkan ya atau di blur. Halo admin, karena tadi upload tentang BBRI, saya mohon izin untuk diskusi. Tapi boleh ya nama di blur karena saya bingung total. Oh, berarti posisinya investor ini atau si abang ini ya lagi bingung total gitu ya. Usia saya 25 tahun, sudah menikah dan istri lagi hamil 3 bulan. Saya kerja dan ada usaha sampingan sebagai developer rumah kecil-kecilan. Nah, berarti si abang ini selain dia bekerja ya guys ya, dia juga punya usaha sampingan yaitu sebagai developer rumah ya dengan modal kecil-kecilan. Total dana liquid saya ada 600 juta. Karena melihat BBRI turun ya, akhirnya saya beli langsung 550 juta di harga 5.500. Nanti kita akan analisa ya guys ya, di harga 5.500 ini kira-kira ada apa sih sehingga abang yang satu ini dia tertarik untuk all in ya 550 juta tersebut di BBRI. Dan di ATM pegangan ada 50 juta ya. Jadi si abang ini menyisakan di ATM-nya 50 juta. Saya tidak ada dana liquid lagi karena sisanya dalam bentuk girik. Dan gaji saya itu kurang ya, kurang dari 9 juta per bulan ya, mungkin di angka 7 sampai 8 jutaan mungkin ya. Dan usaha saya stop karena ditipu developer rekanan saya yang sudah dari kuliah saya rekanan. Jadi usaha sampingannya itu ternyata stop ya guys ya. Usahanya stop ya karena ditipu developer. Pekerjaannya kayaknya tetap ya guys ya, untuk gajinya ini kan kurang dari 9 juta, berarti di sekitaran 8 juta ya, karena kalau misalkan dia bilang gajinya kurang dari 5 juta ya berarti di sekitaran 4 juta seperti itu guys. Jadi kita harus mengerti dulu konteksnya. Jadi dia ditipu ya oleh developer rekanannya yang sudah rekanan itu sejak dari kuliah. Apakah saya harus cut loss sebagian atau bagaimana? Karena posisi saya sedang jatuh dan tidak mau juga untuk tertimpa tangga. Mohon bantuan serta bimbingannya. Nah, jadi kita simpulkan guys ya, si abang ini kerja ya guys ya, gajinya kurang dari 9 juta, sekitar 8 jutaan mungkin ya. Tapi dia sedang jatuh ya guys ya karena tertipu oleh rekanan developernya. Dan aset liquidnya itu sebagian besar ada di BBRI ya 550 juta, sedangkan yang di ATM hanya 50 juta saja. Dan beliau ini juga ternyata istrinya lagi hamil 3 bulan. Jadi kalau misalkan sampai lahiran itu ya ada sekitar 6 bulanan lagi. 6 bulan lagi untuk menunggu BBRI naik ini sebenarnya cukup. Ya guys, ini sebenarnya cukup untuk kita hold BBRI sampai di 3 bulan, sampai di 6 bulan ya, sampai nanti lahiran gitu ya. Mungkin membutuhkan dana untuk lahiran istrinya, itu sebenarnya cukup. 6 bulan itu cukup ya guys ya untuk abang ini bisa hold BBRI sampai dia nanti punya ya keuntungan atau sampai BBRI-nya naik lagi ya guys ya, seperti itu. Dan semoga saja nanti si abangnya juga bisa untung dari BBRI. Tapi ya saya yang tidak habis pikir kenapa kok si abang ini all in di average 5.500 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan guys dari teknikalnya, kita ke teknikal dulu aja ya sebelum kita bahas laba bersihnya BBRI kemarin ya dan apa korelasinya dengan penurunan harga saham BBRI seperti itu. Nah, jadi kemarin ya guys ya si abangnya tadi bilang ya di statusnya itu
dia entry-nya di 5.500. Nah, 5.500 ini saya rasa di kisaran 5525 ya, karena ini kan level terendah di 5525 ya di tanggal 3 April 2024. Karena kalau misalkan entry-nya di tanggal 16 April ini sebenarnya sudah masuk ke 5.400 dan 5.350-an gitu guys. Jadi nggak mungkin belinya di 16 April. Pasti si abang ini belinya di 3 Aprilan ya, 3 April, 4 April sampai 5 April seperti itu ya, di sekitar 5.500. Nah, jadi karena ya si abang ini all in di 5.500, jadi kita akan coba bahas guys ya, kenapa sih si abang ini dia tertarik masuk BBRI di harga 5.500. Karena ya kalau misalkan kita lihat dari candlenya di tanggal 3 April ini ya guys ya, memang sudah mendekati area support ya di sekitaran 5.400 ya, ini mendekati ya, bukan di 5.400 tapi memang mendekati 5.400. Nah, ini yang membuat si abang tadi itu tertarik gitu guys ya, dengan all in di saham BBRI. Nah, ini kan dekat dengan area support ya guys ya, support di tanggal 29 Januari 2024. Maka dari itu si abang ini tertarik untuk akumulasi BBRI karena melihat candlenya juga sudah hijau dan ada sedikit kenaikan gitu guys ya, sempat turun anjlok tapi dia ada perlawanan kembali. Nah, si abang ini ibaratnya melihat ya guys ya, bahwa di sini ada buyer yang cukup kuat untuk akumulasi saham BBRI. Dan di tanggal berikutnya di tanggal 4 April memang BBRI sempat naik 1,33% gitu guys ya, sempat naik ke 5.600 sampai 5.700-an. Lalu di tanggal 5 April kalau misalkan teman-teman pelajari candlenya, ini memang sebenarnya hijau ya, tapi di sini seller cukup kuat. Sebenarnya seperti itu ya guys ya, minusnya tipis hanya minus 0,88%. Dan yang tidak disangka-sangka adalah di mana Bank Indonesia menaikkan suku bunganya ya sebesar 25 BPS ya, dari 6% menjadi 6,25%. Jadi ibaratnya saham BBRI ini sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu guys ya. Dan BBRI ini kan karena rilis laporan keuangannya ini langsung dibanting gitu guys ya. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan ada korelasinya ya antara saham BCA ya, kita garis bawahi ini, ada korelasinya antara growth saham BCA ya secara year on year naik 11% dibandingkan dengan saham-saham big banks lain seperti BRI, Mandiri, dan BBNI ya. BBRI hanya naik 2,5%, Bank Mandiri hanya naik 1,13%, dan Bank BNI juga hanya naik 2%-an. Nah, kalau misalkan kemarin ya ada investor yang bilang, oh ini tidak ada korelasinya ya, katanya perbankan labanya masih bagus. Kalau misalkan saya lihat sih memang masih bagus, tapi apakah investor besar itu puas dengan kinerjanya? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. Kalau saya pribadi sih ya, saya juga melihat ini masih bagus lah, ini masih oke lah. BRI masih oke, Mandiri oke ya, BNI juga masih oke. Mungkin nanti di kuartal 2 bisa lebih ada peningkatan lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan BCA ya, tentu saja BRI, Mandiri, dan BNI ini laba growth-nya itu jauh lebih jelek ya dibandingkan BCA yang year on year-nya bisa naik 11,7%-an dari sisi laba bersih. Nah, ada korelasinya. Kalau misalkan kita perhatikan guys ya, di perdagangan hari kemarin ya, hari Jumat kemarin, saham perbankan yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing adalah BBCA. Ya, kenapa kok di sini tidak ada BRI, Mandiri, dan juga BBNI kalau misalkan memang sama-sama big banks. Nah, ternyata investor asing atau investor besar gitu ya, mereka juga pilih-pilih. Mereka juga analisa ya secara fundamental, dan mereka juga membandingkan ya saham-saham tersebut berdasarkan di satu sektor. Misalkan perbankan, oh kira-kira mana nih perbankan yang kinerjanya lagi bagus, kinerjanya yang turun, kira-kira mana perbankan yang dapat sentimen negatif, mana yang dapat sentimen positif. Nah, itu mereka akumulasi ya analisanya, dan sehingga mereka memiliki keputusan apakah mereka akan akumulasi saham perbankan yang mana gitu ya, apakah BCA atau yang lainnya. Nah, keputusannya di hari Jumat kemarin ternyata BBCA masih dalam akumulasi investor asing. Lalu kita lihat juga ya di sini ada BRIS ya masih juga diakumulasi, lalu ada Bevin yang tadinya didistribusi ya guys ya, ini kembali diakumulasi. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat
Ternyata Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI ini tidak memuaskan para investor asing. Maka dari itu, kita melihat dari foreign flow-nya, ternyata BRI, Mandiri, dan BNI ini menjadi salah satu saham yang paling banyak dijual oleh investor asing. Selain di sini juga ada Telkom, ada Tepia, TOWR, UNTR, Aman, Kalbe Farma, dan lain-lain gitu guys. Ini masih banyak saham-saham yang net sell oleh investor asing seperti itu. Maka dari itu, kalau misalkan teman-teman sudah menganalisa baik dari sisi fundamental ya, dari kinerja keuangan, laporan keuangan, teman-teman sudah baca nih laporan keuangan, sudah dibedah segala macam, gak ada salahnya juga teman-teman lihat foreign flow-nya, ya money flow-nya nih arahnya kemana nih gitu ya. Saham apa yang akan diapresiasi oleh market, seperti itu guys ya, dan ini pastinya ada korelasinya. Nah, kembali lagi ke BBRI ya, sebelum kita bahas kira-kira kapan kita beli saham BBRI ya. Nah, kita akan kasih dulu saran ya ke abangnya ini ya, yang tadi bertanya gitu ya, di yang ibaratnya ngajak diskusi gitu ya, karena ini kan ada pertanyaan ya dari admin ngerti saham gitu ya. Gimana menurut kakak-kakak investor? Nah, makanya di sini saya coba untuk kasih saran lah ya, seperti itu. Jadi saran saya ya, kakaknya ya yang tadi sudah all in ya, abang ganteng yang all in 550 juta ya. Semoga nanti lahirannya lancar ya, karena saya juga sudah punya anak gitu. Jadi ibaratnya saya juga merasakan lah ya. Nah, saran yang pertama adalah karena tadi abangnya bilang ya dia hanya ada di ATM 50 juta gitu ya. Maka kalau misalkan itu kurang untuk 1 bulan ke depan sampai abangnya gajian ya, abangnya tetap hold ya, tetap hold BBRI. Nah, lalu jual sebesar keperluan. Ya, jadi keperluannya berapa juta gitu ya. Misalkan keperluannya pakai titik lah ya. Misalkan keperluannya berapa ya? Misalkan keperluannya 10 juta ya, berarti dijual berapa gitu. Itu kan sebagian kecil aja gitu ya dari 550 juta tersebut gitu ya. Karena masih ada cash liquid tadi 50 juta di ATM, dan sampai menunggu lahiran itu masih 6 bulan lagi Bang ya, masih panjang gitu ya. Jadi ada kesempatan Bank BRI bisa naik lagi sebenarnya. Nah, karena dia sudah all in ya di Bank BRI, berarti tidak ada cash lagi sebenarnya untuk averaging down. Bahkan untuk averaging down dengan uang 50 juta pun ini tidak akan menggerakkan average yang di 5.500 gitu ya, karena perbandingannya ini sangat jauh dari 550 juta ke 50 juta gitu ya. Maka dari itu tidak disarankan averaging down kalau memang masih butuh uang gitu ya. Untuk keperluan pribadi ya, untuk keperluan keluarga ya, saran saya dijual sebagian aja, sebesar keperluannya aja. Jadi sebesar keperluannya misalkan ya perlunya 10 juta, 20 juta, ya udah dijual segitu aja. Sisanya ya di hold. Tapi kalau misalkan keperluannya untuk apa ya, ibaratnya kalau developer itu kan dia ibaratnya kayak nombok dulu gitu ya, kayak mendanai dulu ya rumah yang mereka bangun gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk biaya-biaya lain ya guys ya, saya tidak expect ya untuk cut loss BBRI, karena BBRI ini sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bangkit gitu ya. Dan sebenarnya masih sorry, kita tulis dulu ya, masih ada 6 bulan ya sampai lahiran ya untuk hold BBRI. Untuk hold, untuk tunggu ya, untuk tunggu BBRI naik. Nah, lalu ya sisanya di hold aja gitu ya. Mungkin nanti sampai dividen interim ya 2002. Oh, masih lama ya interimnya ya untuk BRI ya. Oke lah. Nah, jadi yang ketiga ya poinnya, kalau misalkan memang perlunya itu untuk biaya atau menomboki ya developing perumahan, atau ada satu rumah yang mungkin sedang dibangun, ya saya rasa untuk usaha sampingannya itu dibiarkan dulu aja sampai nanti cash liquidnya itu bisa ditarik gitu ya, karena kan average-nya di 5.500. Jadi kalau menurut saya untuk cut loss atau jual sebagian atau jual setengahnya itu sayang banget gitu ya. Tapi kalau misalkan memang keuntungan dari developer itu besar ya, dan bisa menutup untuk kerugian, misalkan gini, misalkan abangnya jual ya berapa?
250 juta atau 200 juta lah ya, 200 juta atau 250 juta. Abangnya jual 250 juta untuk developer, untuk usaha sampingannya ya sebagai developer. Nah, abangnya juga harus bisa menghitung ya apakah keuntungan dari dia mendevelop perumahan tersebut bisa menutup kerugian BRI. Misalkan kerugian BRI-nya misalkan ya sekitar 50 juta ya, jadi tergerus 50 juta. Nah, apakah itu akan tertutupi? Kalau misalkan tidak tertutupi ya lebih baik di hold saja untuk BBRI-nya, seperti itu guys ya. Karena abang ini sebenarnya gaji bulanannya cukup tinggi ya, di atas 9 juta, dan masih punya ATM pegangan 50 juta gitu guys ya. Jadi mungkin keperluan besarnya ini adalah untuk apa ya, ibaratnya menambal biaya-biaya untuk mendevelop, biasanya sih developer itu perumahan gitu guys ya. Nah, ini kan developer rumah kecil-kecilan ya, biasanya untuk nombokin biaya-biaya gitu ya, sebelum nantinya dibeli ya oleh yang punya rumah tersebut. Seperti itu guys ya. Jadi untuk abangnya ya semoga bermanfaat gitu ya. Nah, kita akan kembali bahas BBRI. Kira-kira kapan nih ya kita bisa beli saham BBRI? Tadi kan kalau abangnya kan udah all in ya di saham BBRI, dan jadikan ini sebuah pelajaran. Jadikan kejadian ini sebuah pelajaran ya. Jadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya gitu guys ya, dalam investasi. Nah, seperti itu guys ya. Jadi jadikan ini pelajaran dalam investasi. Nah, jadi gini guys ya, kita akan langsung bahas ya. Nah, ketika teman-teman punya uang yang memang tidak punya spare cash kembali ya, dan berpikir untuk apa ya, ibaratnya all in ya di satu saham, maka teman-teman sebenarnya harus punya sifat antisipasi gitu guys ya. Karena kita tidak tahu pasti di mana bottomnya tersebut. Bahkan di level saat ini pun ya, ketika kita sudah melihat bahwa ada bottom yang paling rendah di 4680 gitu guys ya. Nah, tepat ya di support sebelumnya 4680, meskipun kita sudah melihat area support di 4680, tapi sebenarnya Bank BRI ini masih bisa turun lagi jika ya masih banyak sentimen negatif dan makroekonomi global juga masih terus apa ya, tertekan, dan mikroekonomi Indonesia juga kurang bagus gitu guys ya. Maka ada potensi BBRI bisa lanjut turun lagi. Tapi ya kalau misalkan kita perhatikan ya, memang dari sisi volume distribusinya sudah cukup mereda. Tapi kita juga di sini bisa cek ya guys ya, Bank BRI. Nah, ini guys, Bank BRI di tanggal 3 Mei kemarin ya guys ya, hari Jumat, ternyata masih net sell asing, masih didistribusi oleh investor asing 569 miliar rupiah. Lalu di hari-hari sebelumnya juga sebenarnya sempat melemah nih ya, dari 950 miliar ya turun menjadi 104 miliaran ya net sell asingnya, dan naik lagi menjadi 942 miliar rupiah, seperti itu guys. Jadi Bank BRI ya masih punya potensi turun ya, tapi kalau misalkan kita perhatikan memang BBRI ini sudah masuk di area beli kita ya guys ya, di bawah 4.800-an ya, bisa di 4.700, bahkan kalau misalkan teman-teman antri dan dapat di 4680 atau di 4690-an, maka teman-teman sudah ambil saham Bank BRI di harga yang cukup murah, seperti itu. Jadi ya tetap kita ya harus membeli sebuah saham itu atau entry di saham itu dengan metode cicil beli ya guys ya, atau DCA ya, cicil beli ya atau DCA. Nah, ini lebih baik guys. Misalkan abangnya mau masuk 500 juta di BRI, tapi misalkan ya dia masuk di 5.500 ini, misalkan baru 20 juta atau 50 juta, maka ketika naik ya dia nanti mencoba untuk cari area higher low lagi. Tapi karena kondisi makro dan mikroekonominya masih belum membaik ya guys ya, maka dari itu BBRI turun, dan sebenarnya si abang ini punya kesempatan ya untuk antisipasi kerugian kalau misalkan dana liquidnya masih banyak di ATM atau di RDN gitu guys ya. Maka dari itu lebih baik kita ya, meskipun kita melihat oh ini saham BRI udah turun nih, saham Telkom udah turun nih, saham Astra udah turun nih ya, kita bisa beli di harga murah, tapi tetap teman-teman harus punya strategi antisipasi, seperti itu ya. Bank BRI ya guys ya, dari sisi fundamental ya tadi kita lihat kenaikan labanya sih tipis ya, secara year on year hanya 2,2%, 2,5% saja ya. Dan dari PE ratio, PBV semuanya tidak ada masalah, dan ini sebenarnya sudah cukup murah juga.
GPM gross profit margin juga baik ya 70%, NPM net profit marginnya 30% dan rutin bagi dividen setahun 2 kali juga untuk BRI. Return on equity-nya juga bagus 20%-an, jadi sebenarnya fundamental tidak ada masalah. Lalu ya, saya ingin kabar gembira nih ke teman-teman yang mulai atau udah cicip beli saham BBRI termasuk ke abangnya tadi ya yang all in di 5.500. Ada kabar yang cukup menggembirakan nih guys ya, di mana jumlah pengangguran di Amerika Serikat itu semakin bertambah ya, sehingga itu menandakan bahwa ekonomi Amerika ya semakin lama itu semakin memburuk akibat dari The Fed terus menahan suku bunganya. Ya sehingga kita melihat ya guys ya, US 10 years bond yield ya guys ya, ini mulai mengalami pelemahan di 3 hari terakhir. Tandanya apa nih kalau misalkan US 10 US 10 years bond yield ya, 10 years bond yieldnya ini turun, ini kenapa gitu ya, dan apa sih yang ibaratnya korelasinya kemana gitu ya. Nah korelasinya adalah ketika ya imbal hasil bond yield ya guys ya yang 10 tahunan ini turun, biasanya saham atau IHSG akan kembali naik. Nah berarti ini sebenarnya sudah tanda-tanda nih ya, tanda-tanda IHSG akan naik dan semoga saja big banks juga bisa naik gitu guys ya. Yang perlu teman-teman garis bawahi yang mungkin beli saham BBRI sebelum dividen ya. Kalau misalkan teman-teman yang ambil di atas ya ketika sebelum pembagian dividen ya mungkin di 6.300, 6.400 ya sebelum dividen, teman-teman sudah dapat 8% dari dividen. Tapi yang saya tidak habis pikir adalah teman-teman yang ambil setelah ex-date dividen gitu ya dan tidak take profit di 6.200 ketika harga saham BRI ini melemah. Ya, syukur-syukur kalau misal bisa take profit di 6 ribuan seperti itu ya. Jadi ini menjadi pembelajaran juga ya buat kita ya. Ketika kita melihat saham yang bagus ya, harga sahamnya turun, itu tetap kita menggunakan metode cicil beli aja atau dollar cost averaging aja. Karena kita tidak tahu di mana area bottomnya, kita tidak pernah tahu dia akan turun sampai sedalam apa. Dan ketika kita masih yakin dengan saham tersebut, tetap lebih baik kita cicil beli aja. Seperti itu guys ya. Ini terjadi ya, sudah terjadi juga di saham Astra International guys ya. Astra International dari fundamental tidak ada masalah ya guys ya. Labanya ya tetap turun ya di kuartal 1 2024 ada penurunan. Tapi analis ternyata tidak terlalu tidak terlalu menganggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang buruk untuk Astra International. Bahkan para analis itu atau konsensus ya itu melihat ya bahwa Astra International masih bisa sustain ya, masih bisa bertahan gitu ya dengan kondisi saham yang fundamental saham yang harganya ini terus murah, dan kita melihat ya pertumbuhan labanya dan dividennya juga masih cukup menarik. Maka dari itu Astra International ini mulai diakumulasi kembali ya oleh investor asing seperti itu ya. Teman-teman bisa cek ya di broker summary-nya sejak tanggal 29, tanggal 30 April, lalu di awal Mei ya, tanggal 2 Mei, tanggal 3 Mei Astra International ini mulai berbalik diakumulasi dari yang tadinya distribusi besar-besaran gitu guys ya. Dari yang tadinya kena hajar ya guys ya. Astra International ini kena hajar gitu ya, ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah dia kan ini kan di 5.400 ya sempat rebound lalu sideways ya, dan dia dihajar ya oleh prediksi JP Morgan waktu itu ya guys ya ke 4.600. Saya tunggu-tunggu kok enggak ke 4.600, ternyata hanya sampai di 4.900-an aja. Nah pas naik, wah ini rebound nih, Astra International rebound gitu ya. Nah dia sideways sempat naik juga ke 5.400 ya. Lalu tiba-tiba ada turun lagi ya guys ya, tiba-tiba ada penurunan lagi ke 4.880 dan ini mulai naik lagi nih ya, mulai rebound lagi. Nah, kondisi seperti ini teman-teman harus bisa antisipasi ya dengan tidak all in di saham tersebut. Misalkan teman-teman ngincar saham Astra International, ya udah tetap spare cash ya guys ya, karena kita tidak tahu kapan reboundnya. Yang penting kita sudah beli di harga termurah itu aja gitu guys ya. Yang paling penting itu aja dulu. Ya, posisikan pembelian kita di harga yang paling murah ya. Misalkan teman-teman di sini terlanjur beli misalkan di 5.300, ternyata turun ke 4.900, ya udah teman-teman beli lagi di 4.900 karena teman-teman antisipasi dan masih memiliki spare cash gitu ya, dan tidak all in tentunya. Nah ketika naik ya teman-teman, oh ini rebound nih ya,
ini rebound, tapi ternyata di beberapa hari kemudian bukannya tambah naik, malah dia sideways. Nah, berarti teman-teman posisikan pembelian di sekitar 5.100 karena dia turunnya sampai 5.100. Dan terus ya akumulasi. Dan ketika melihat Astra International ini turun ke 4.800, teman-teman masih bisa akumulasi lagi, masih bisa beli lagi. Meskipun itu akumulasinya hanya 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu ya. Saya akumulasi kecil-kecil aja. Tapi selama teman-teman dollar cost averaging ya, nanti psikologis teman-teman akan menganggap bahwa teman-teman sudah mengerjakan hal yang terbaik dalam investasi, yaitu membeli saham yang teman-teman incar di harga yang paling murah. Jadi setiap harga murah teman-teman dapat. Intinya gitu guys ya. Nanti teman-teman psikologisnya akan lebih terjaga. Dan ketika rebound ya udah biarin aja dia rebound ya. Lebih baik nanti kita averaging up di atas ya, tapi kita tidak melewatkan harga termurahnya seperti itu. Dan ini juga berlaku di BBRI. Nah, BBRI dan Astra International. Astra International kan masih akan bagi dividen dengan yield 8% ya. Sedangkan BBRI ini kan sudah bagi dividen. Jadi semoga saja dengan turunnya US 10 years bond yield ya guys ya, yang kita lihat di 3 hari terakhir bahkan di seminggu terakhir ini mulai terjerembab gitu guys ya, mulai turun ya. Kita berharap IHSG bisa naik lagi. Begitupun juga dengan saham-saham big banks ya. Bank BRI, BCA, Mandiri, dan juga BBCA bisa uptrend kembali. Dan juga saham-saham big caps lainnya seperti Astra International, Telkom itu juga bisa rebound lagi. Sehingga ya teman-teman yang floating loss nanti bisa berbalik menjadi untung, cuan, dan juga floating profit. Seperti itu guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.